Sehabis senja datanglah malam, malam berlalu berganti fajar. Ciptakan kehidupan baik di dalam, tak hanya kehidupan yang baik di luar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan aku, Bunda Twin, ibu rumah tangga dengan anak kembar yang tinggal di rumah kayu yang sangat sederhana. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan yang sehat, tetap semangat, dan selalu diberikan kebahagiaan. Amin. Ini tuh sebenarnya video sebelum aku food prep ya teman-teman. Ini tuh aku lagi ngasih anak-anak makan sate. Cuman memang aku tuh kan kalau misalnya video food prep itu pengen jadikan itu satu video aja, dan video lainnya itu biasanya aku gabung-gabungin gitu. Nggak apa-apa ya teman-teman. Nah, ini aku lagi suapin anak-anak buat makan sate ya teman-teman. Alhamdulillah anak-anak itu lahap banget makan satenya, itu bener-bener habis. Sampai ke kuah-kuahnya itu habis ya teman-teman. Pokoknya anak-anak itu lahap banget makannya. Rasanya itu seneng banget gitu ya kalau ngelihat anak-anak itu makannya itu lahap banget. Anak-anak kalian ada yang doyan atau suka juga nggak sama sate Padang atau sate gitu ya? Boleh kalian tulis di kolom komentar ya kalau ada yang samaan. Nah, ini anak-anak udah beres makan ketupat satenya, tinggal aku kasih di sini dagingnya aja. Ini tuh kayak adek itu rada-rada kayak kepedesan ya teman-teman. Nah, lanjut di sini tuh sebenarnya aku itu lagi nggak pengen makan gitu ya, tapi ternyata di sini tuh aku lagi ada urusan pengen pergi ke Pekanbaru. Jadi sebelum aku pergi ke Pekanbaru aku makan mie dulu gitu ya. Takutnya kalau dibiarin sampai sore nanti udah nggak bagus lagi, makanya aku habisin aja ini mie-nya dulu. Nah, ini kami udah di perjalanan ya teman-teman. Ini kami lagi di pom bensin buat ngisi bensin ya Pak suami. Nah, sebenarnya untuk video food prepnya itu setelah aku itu pulang dari Pekanbaru ya teman-teman. Jadi karena udah pulang dari Pekanbaru, aku tuh ganti lagi pakai baju yang ke pasar tadi gitu ya. Karena udah gerah gitu pakai baju yang dari Pekanbaru itu. Terus juga ditambah itu basah gitu ya teman-teman, kena air gitu. Jadi aku ganti lagi deh pakai baju yang tadinya ke pasar. Karena mau ganti baju yang lain itu rasanya itu kok sayang banget gitu ya, ngotorin banyak pakaian gitu kan. Nah, di sini aku itu lagi tadi itu yang di simpang itu adalah simpang 3 ya teman-teman, simpang 3 Akap. Itu tuh di kilometer 3 Jalan Garuda Sakti pastinya. Dan ini aku lagi ke Pekanbaru itu ada urusan ya teman-teman, nggak urusan yang gimana-gimana sih, cuman pengen jumpaan sama saudara. Jadi saudara aku ada yang datang dari kampung gitu ya, karena memang ada saudaranya juga lagi yang mau tunangan gitu. Jadinya aku janjian aja buat jumpaan. Jadi aku yang ngedatangin mereka, karena kan mereka juga pada sibuk ya mau nyiapin acara tunangan gitu kan. Dan hari ini tuh adalah hari terakhir mereka di Pekanbaru, jadinya aku sempetin buat ke Pekanbaru. Makanya tadi tuh aku nggak sempat buat food prep dulu gitu ya teman-teman. Jadi food prep itu setelah aku pulang dari Pekanbaru sih sebenarnya, cuman biar videonya itu nyambung dengan video habis belanja, makanya aku uploadnya video food prep duluan. Nah, ini tuh kami udah nyampe ya teman-teman di tempat saudara aku, udah nyampe di perumahannya. Nah, ini dia saudara aku. Ini ada Kak Rizva, dia itu sepupu aku ya teman-teman. Nah, ini juga aku itu lagi ngobrol-ngobrol sama mamanya kakak itu tadi. Aku manggilnya itu Mak Uwo ya teman-teman. Jadi kami itu bersaudaranya itu tuh nenek aku sama neneknya kakak itu tadi itu bersaudara kandung gitu ya teman-teman. Jadi ayah aku sama ayahnya kakak ini tuh kayak sepupuan juga lah gitu ya. Makanya aku tuh lumayan akrab sih sama mereka. Kalau pas di kampung itu kayak bener-bener deket banget gitu ya teman-teman. Jadi pas mereka kesini tuh aku tuh nggak pengen melewatkan waktu buat ketemuan dan jumpaan gitu ya sama mereka. Dan itu ngobrolnya tuh panjang lebar banget, tapi aku sengaja nggak kasih sound suara asli karena beneran deh di sini tuh berisik banget. Banyak anak-anak tuh yang kayak bener-bener berisik banget gitu ya, nggak kedengeran aku tuh ngomong apa gitu. Dan aku tuh juga nggak bisa banyak-banyak record ya teman-teman. Aku tuh lagi sibuk gitu ya buat ngobrol-ngobrol dan curhat-curhat sama Mak Uwo aku. Pokoknya seneng banget gitu ya bisa jumpaan dan bisa ketemuan kayak gini, rasanya itu seneng banget gitu. I hope that you are safe and that I will see you soon. If I can lay down beside
Pokoknya di sini tuh bener-bener kayak rame banget dan seru banget deh pokoknya ya teman-teman. Terus juga aku nggak bisa yang terlalu mindah-mindahin tripod karena kan di sini tuh rame, orang tuh lagi mempersiapkan untuk pergi tunangan bentar lagi. Cuman di sini tuh masih belum gitu ya waktunya. Jadinya di sini tuh aku segan kalau harus bolak-balik mindah-mindahin kamera. Jadi nggak apa-apa ya, kameranya itu stay di satu tempat aja. Dan aku juga nggak bener-bener nggak bisa nge-record itu terlalu lama gitu ya teman-teman, dan masukin semua kegiatan aku di sini karena kalau misalnya bersama keluarga itu pengennya itu bener-bener kayak menikmati aja gitu ya. Matters, that's all I wanna do. I hope that you are safe and that I will see you soon. Di sini tuh aku sama kakak aku ini dan sama Mau ini kayak bener-bener ngobrol panjang lebar banget. Pokoknya kayak seneng aja gitu ya teman-teman, ketemu sama saudara gitu ya yang dari kampung jauh. Mereka itu dari Pasaman Timur ya teman-teman. Mereka itu adalah saudara dari ayah. Kalau aku itu kan memang aslinya itu dari Pasaman Timur ya. Aku tuh lahir dan sekolahnya itu di Pasaman Timur. Oke, ini setelah aku sampai di rumah ya teman-teman. Jadi tadi itu pas aku lagi di rumah saudara aku, terus tukang batu bata nelpon dong teman-teman. Kalau katanya mereka itu udah di jalan, udah mau menuju ke rumah gitu ya. Masya Allah banget deh pokoknya ya. Jadinya aku sama pak suami itu langsung gercep buru-buru juga buat pulang dan ngejar si mobil ini. Alhamdulillah itu kekejar gitu ya teman-teman mobil ini gitu ya. Dan ini tuh kami sampai di rumah langsung aja di sini tuh mereka itu pada nurunin batu bata. Masya Allah aku kayak nggak nyangka sih teman-teman yang bawa mobil itu ternyata masih anak seumuran kayak gini gitu ya. Mungkin mereka itu udah mahir gitu ya, udah 17 tahunan kali kan, cuman badannya itu kecil gitu. Dan mereka itu kerjanya itu benar-benar sigap banget sih teman-teman buat nurunin batu batanya. Nah ini aku beli batu batanya itu tuh 7.000 biji ya teman-teman, 7.000 biji dengan harga 420 perak gitu untuk satu piecesnya gitu ya. Jadi kalau misalnya 7.000 ini tuh kalau ditotalin uangnya itu 2.940.000. Tapi aku kasihnya aja 2.950.000 ya teman-teman. Pokoknya di sini tuh aku tuh kayak ngerasa seneng banget gitu ya, punya udah datang batu bata gitu ya, walaupun cuma baru batu bata doang gitu ya, tapi kayak udah seneng banget gitu ya. Sampai aku tuh kayak ngerasa terharu, Masya Allah gitu ya. Alhamdulillah banget gitu ya bisa diangsur-angsur beli bahan-bahannya gitu. Oh ya teman-teman, mohon maaf ya jika di dubbing aku kedengaran suara kayak orang mukul-mukul gitu ya teman-teman, karena memang tetangga aku itu kayaknya lagi ada yang bertukang gitu ya. Jadi mohon maaf kalau misalnya suaranya itu tuh rada-rada mengganggu di suara dubbing aku ya teman-teman, karena kalau mau nyari waktu yang lain lagi itu bakalan susah lagi sih buat nyari waktu yang pas gitu buat dubbing. Oh iya teman-teman, mau tanya dong sama teman-teman semuanya. Untuk teman-teman yang mungkin tahu harga batu bata di tempat teman-teman itu satu piecesnya itu berapa sih? Kalau di tempat aku kan yang aku bilang tadi itu tuh 420 perak ya. Cuman ada juga sih teman-teman yang 500 perak gitu ya. Ini tuh udah dicari sama pak suami yang paling murah lah gitu ya, yang pak suami temuin. Dan batu batanya itu lumayan agak besar gitu, dan juga ini tuh bagus sih teman-teman menurut aku ya. Kalau aku lihat gitu bentuknya itu bagus, dan juga dia itu rada besar-besar gitu. Aku kalau untuk ukuran dapur beneran belum kayak terlalu deal banget sama pak suami tuh maunya gimana. Kalau aku sih kemarin tuh pengennya itu 10 kali 5 gitu ya. Kalau pak suami katanya itu 10 kali 4 aja cukup gitu ya. Jadi ya daripada nanti tuh mikirin budgetnya itu yang terlalu besar, jadi ya kayaknya untuk ukuran dapur itu 10 kali 4 aja nggak apa-apa gitu ya. Kan 10 juga itu kan lebar ya teman-teman. Nah ini dia ya teman-teman, untuk batu batanya itu untuk 7.000-nya alhamdulillah ini tuh kayak udah bikin seneng gitu ya, sebanyak itu udah tertumpuk batu batanya itu di halaman rumah aku. Oke lanjut ya teman-teman, di sini tuh tadi aku udah ganti baju gitu buat habis dari apa yang ngebongkarin batu bata tadi. Itu sebenarnya aku itu masak mie teman-teman, dan itu udah aku record, tapi pas pertengahan aku itu lagi nyapu-nyapu habis masak-masak ternyata baterai handphone aku itu mati total ya teman-teman. Alhamdulillah
hasil video aku pas lagi masak Indomie itu hilang gitu ya, mungkin nggak kesimpan kan karena dadakan dia itu mati gitu. Jadinya ya tadi itu aku lagi ngeberesin untuk si wajan habis aku masak mie tadi gitu teman-teman. Kalau ini sih udah kayak di malam harinya ya, jadi di sini tuh pengen ngopi dulu karena lagi pengen ngopi gitu ya teman-teman, lagi pengen menikmati kopi. Dan di sini tuh aku ngopi dulu sebelum aku tuh lanjut beraktivitas yang lainnya. Rasanya itu kayak nyesek banget gitu ya teman-teman. Tadi tuh aku padahal itu udah record gitu ya pas aku masak Indomie sampai aku tuh nyapu-nyapu gitu, tapi ternyata pas aku cek pas aku udah cas handphonenya gitu ya, terus aku cek ternyata itu tuh udah nggak ada, mungkin nggak kesimpan gitu ya. Nah lanjut lagi ya, di sini aku tuh lagi ngerebus air. Itu apinya sebenarnya aku kecilin ya, aku agak kecilin ya teman-teman karena aku tuh mau ngelipatin pakaian gitu ya. Dan air itu tuh aku panasin karena aku itu mau ini sih teman-teman, mau ngisi air termos. Ya Allah susah banget sih ngomongnya, mau ngisi air termos buat uji coba gitu ya. Jadi mulai malam ini aku tuh mau latihan juga, membiasakan diri buat memakai termos aja, nggak pakai dispenser ya teman-teman. Jadinya itu aku rebus air di teko siul aku, alhamdulillah ya jadi punya teko siul. Nah kalau misalnya punya teko siul itu enaknya pas lagi beraktivitas, kalau misalnya nanti itu dia itu bunyi atau dia itu udah matang kan bunyinya itu kenceng ya, jadi kita itu bakalan denger. Tapi sampai setelah aku beres lipat pakaian ini, tekonya itu baru berbunyi ya teman-teman, karena ya itu apinya itu memang aku rada kecilin gitu biar nggak terlalu cepet matengnya gitu ya, biar kayak aku tuh bisa leluasa buat lipatin pakaian juga. Kalau yang namanya itu udah pergi-pergi gitu ya teman-teman, walaupun perginya itu nggak jauh, cuman ke Pekanbaru aja, aku tuh kayak ngerasa capek banget gitu ya. Makanya ini tuh aku sebenarnya capek gitu ya, tapi ngeliatin lipatan pakaian gitu ya, aku pengen beresin aja malam ini biar besok itu aku santai dan nggak banyak lagi lipatan pakaian gitu ya. Jadi sambil nemenin anak-anak main, sambil nonton TV, aku juga sambil buat ngelipatin pakaian, sambil juga nunggu air gitu kan di belakang. Pokoknya kalau misalnya emak-emak itu ya pasti banyak banget aktivitasnya, itu nggak boleh nganggur ya teman-teman. Tangannya itu kayak bener-bener pengen gercep gitu, semuanya itu dilakuin. Oh ya teman-teman, maaf ya kalau misalnya tadi kalian tuh rada risih dengan rambutnya anak-anak yang gak diikat ya, karena tadi sore yang mandiin anak-anak itu adalah pak suami ya teman-teman, jadi rambutnya itu gak diikat. Aku pun lupa gitu ya buat ngikat rambut anak-anak, jadinya ya gitu deh ya, rambutnya itu jadi kayak mekar-mekar gitu, karena rambut anak-anak itu tipe rambut itu yang lumayan ikal gitu teman-teman, dia itu gak lurus jadi agak ikal. Jadi kalau misalnya kayak rambutnya itu udah gak basah ya rada-rada sedikit ngembang. Dan kenapa juga anak-anak itu nggak pakai baju ya, karena memang kalau sore-sore itu terkadang itu tergantung cuaca sih. Kalau misalnya cuacanya dingin aku pakein baju, tapi kalau misalnya cuacanya itu panas dan gerah biasanya anak-anak pakai singlet aja, karena beneran deh di sini tuh suka gerah banget, dan kalau udah keringetan anak-anak itu suka ada bentol-bentol gitu loh teman-teman. Jadinya kalau udah gerah ya udah biar aja anak-anak itu pakai singlet, nanti pas mau tidur baru dipakaikan baju. Oke, alhamdulillah udah beres buat ngelipatin pakaian. Lanjut juga seperti biasa di sini langsung disusun aja, karena kalau udah ditunda buat menyusunnya nanti itu bakalan mager gitu ya teman-teman. Jadi di sini tuh aku langsung gercep aja deh pokoknya buat nyusunin pakaian-pakaian ini, dan aku ajak anak-anak buat ikut andil dalam menyusun pakaian. Ya aku tuh kayak seneng sih teman-teman kalau ngajakin anak beraktivitas kayak gini, siapa tahu nanti juga mereka itu menjadi terbiasa gitu kan. Jadinya pas mereka besar gitu mereka juga bisa ngebantuin aku gitu. Pokoknya seneng banget sih kalau misalnya ngelihat video anak-anak itu lagi ngebantuin aku, masya Allah kayak terharu banget gitu rasanya. Nah udah beres lipatin pakaian, air di belakang itu juga nggak lama berbunyi ya. Dan di sini tuh aku mau isi air panas, dan ini aku untuk percobaan pertama aku itu kasih air panas dulu sedikit, dan aku kayak kocok-kocok dulu gitu ya teman-teman. Baru dah di sini itu aku tumpahin air panasnya semuanya. Ini tuh untuk termosnya ini kan ukuran 2 liter ya teman-teman. Jadi air yang di dalam teko siul ini tuh ngepas banget buat ngisi air yang untuk termos ini. Jadi kayak bener-bener pas. Mungkin untuk teko siul itu juga isinya 2 liter gitu ya. Jadi makanya kayak pas gitu.
when nothing really matters. Nah, seperti ini dapur aku kalau udah aku tinggal di malam hari ya teman-teman, tetap aku biarkan dapur aku itu rapi gitu ya. Dan lanjut lagi di sini tuh mau siap-siap buat tidur. Jangan salfok dengan keadaan rumah yang berantakan, bantal di mana-mana, selimut di mana-mana. Itu tadi kerjaannya anak-anak. Jadi anak-anak itu kalau misalnya pas mereka main ya sukanya itu ngebongkar, semuanya itu dibongkar. Jadi pas sebelum tidur itu ya diberesin dulu kayak gini, disapu dulu sampai bersih juga, karena itu juga di lantai itu banyak juga sampah jajannya anak-anak gitu ya teman-teman. Terus juga selimutan anak-anak itu berserakan di mana-mana. Nah itu ya kerjaan anak-anak itu suka banget ngeluarin bantal. Aku itu di kamar lagi pakaikan anak-anak itu pampers, dan pak suami yang bagian nyapu ya teman-teman. Pokoknya kalau misalnya udah mau tidur kayak gini tuh biasanya memang kami tuh bagi tugas. Biasanya pak suami yang ngeberesin mainan, nyapu-nyapu bersih-bersih, ya aku itu yang nge-pempesin anak-anak dan nyiapin anak-anak itu buat tidur gitu. Well, don't know where you are, 'cause you're not here. Oke, kami itu untuk malam ini tidurnya di sini ya teman-teman, di ruang serbaguna, karena di TV itu tuh lagi ada film kayak film apa ya, film drama Asia gitu, kayak enak aja nontonnya gitu ya. Jadi kata pak suami udah tidur di sini aja biar bisa sekalian nonton gitu. Oke teman-teman, terima kasih banyak untuk kalian yang udah ngikutin aktivitas dan kegiatan aku hari ini ya. Semoga apa yang aku share bisa bermanfaat, menginspirasi, serta memotivasi. Untuk yang belum subscribe, jangan lupa ya untuk di subscribe dulu, karena subscribe itu gratis. Sampai ketemu lagi teman-teman di video aku yang selanjutnya. Maaf jika banyak kata-kata aku yang salah dalam video aku ini, aku mohon maaf ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.